Ubur-ubur ikan lele, trailer Fantastic Four bentar lagi dirilis. Kenapa kayak gitu? Karena memang dari Entertainment Weekly udah mengeluarkan footage terbaru yang ada di film Fantastic Four. Salah satunya di sini kita melihat ada Johnny Storm yang sedang duduk dikelilingi dengan piringan-piringan dari kaset-kaset retro tahun 60-an. Oh my god. Selanjutnya juga footage-nya nggak cuman dari Johnny Storm tapi juga ada dari Sue Storm. Di sini dia pakai kayak baju-baju kantor ala-ala zaman-zaman 60-an banget. Oh my god. Pakai bando-bando kayak gitu, pakai notebook ada tulisan Four kayak gitu. Kemudian juga ada foto dari Mr. Fantastic dengan ikonik dari ubannya tersebut, ada juga Ben Grimm. Sekaligus juga perusahaan mainan dari Hasbro juga baru mengeluarkan footage baru di mana di sini ada 4 tangan. Yang pertama ada tangan batu, tentu saja itu ada Ben Grimm ya. Kemudian juga ada tangan yang berapi-api, itu tentu saja adalah Human Torch. Dan yang satunya tangan yang melar kayak gitu, ini bukan One Piece ya, tapi ini lebih ke Reed Richards. Dan selanjutnya di sebelahnya ada tangan dari Sue Storm. Apa yang aneh dari semua footage ini? Seolah-olah Marvel, tim Fantastic Four pengen ngasih clue ke penonton dan juga para fans. Nih, ada yang aneh nih. Apa yang aneh? Tentu saja gelangnya. Memang dugaan pertama kita benar. Ini juga mungkin bisa jadi jam gitu ya. Bisa jadi juga alat komunikasi. Tapi apakah sesimpel itu dengan cara Marvel ngasih clue ke kita yang udah di tengah-tengah banget grafiknya ini dan seolah-olah, wah, itu jamnya apa nih Kak? Aneh banget. Seolah-olah pengen banget diomongin ini gelang. Jadi kalau memang permintaan dari Marvel kayak gitu, yuk kita obrolin gitu. Faktanya gelang-gelangan udah bukan hal yang aneh lagi di dunia Marvel Cinematic Universe. Tepatnya diperkenalkan di Avengers Endgame ketika Tony Stark berhasil menemukan teknologi sebuah GPS berbentuk jam untuk melakukan perjalanan waktu sehingga orang-orang nggak tersesat, sehingga nggak terputar di arus-arus dari aliran waktu, sehingga ditemukan gelang ini akhirnya bisa tahu dia mau kemana nih. Kita mau ke New York di tahun 2005 misalnya, langsung nyampe situ gara-gara memang alat dari GPS tersebut, karena sebagai kompas, sebagai arah juga untuk melakukan perjalanan waktu, tahu arus waktu kemana gitu. Terus mulai saat itu gelang-gelangan kayak gini udah bukan hal yang aneh, tetap wah tapi ya bukan yang spesial juga, karena memang kita udah lihat apa yang diciptakan sama Tony Stark, Reed Richards sama-sama manusia terpintar di Marvel Cinematic Universe. Tapi kalau memang dikompar memang Reed Richards yang lebih pintar. Nah, terkait dengan pintar-pintaran kenapa Reed Richards lebih pintar ini juga nyangkut dengan teori dari gelang tersebut. Kalau di universe Earth 616 aja Tony Stark bisa bikin GPS waktu, dengan Reed Richards yang lebih pintar dari Tony Stark, apakah dia cuman bikin gelang-gelangan untuk komunikasi aja? Kan enggak gitu. Artinya di universe alternatif, kalau di universe utama Tony Stark menemukan untuk GPS untuk perjalanan waktu, di universe ini Reed Richards justru menemukan dan juga membuat gelang ini bukan untuk perjalanan waktu aja, memang bisa perjalanan waktu, tapi dia juga bisa untuk meloncat ke satu universe ke universe yang lain berkat penemuannya itu, berkat Red Room yang dia ada papan tulis tersebut, dia nulis-nulis cari sesuatu, dia temukanlah beberapa teknologi dan jelas banget bahwa ini adalah teknologi dari Reed Richards. Gelang-gelangan ini bisa saja menjadi konektivitas antara satu karakter dengan karakter yang lain, antara film-film dari Marvel yang lainnya, karena memang udah dikonfirmasi oleh sutradara bahwa di film ini nantinya nggak akan ada cameo-cameo yang berhubungan dengan MCU selama ini. Nggak mungkin yang tiba-tiba muncul Tony Stark, muncul Shang-Chi, enggak gitu. Karena mereka ini fokus dengan cerita dari tim Fantastic Four berhadapan dengan Galactus, Silver Surfer, mungkin nanti di akhir kemungkinan muncul Doctor Doom, tapi kan Doctor Doom bukan berasal dari MCU sebenarnya. Dia baru debut kalau memang baru muncul nanti. Jadi kemungkinan untuk konektivitas antar MCU dan juga film solo ini tentu saja dari jam ini, dimana pada akhirnya kita menduga bahwa tim ini nantinya akan melari ke Earth 616 atau bahkan justru kembali ke Earth aslinya. Kenapa kita bilang kembali? Sebenarnya ada dua teori menarik terkait dengan jam ini ya. Oke lah, udah clear ya teori kita bahwa jam ini bisa aja diciptakan oleh Richard untuk melakukan perjalanan waktu, tapi kegunaannya juga awal ditercipta itu gara-gara apa? Kita punya dua teori menarik. Ini teori keren banget sih. Yang pertama, ini bisa aja diceritakan bahwa di masa lalu sebelum berkuasanya Nick Fury, sebelum berkuasanya orang-orang, sebelum terbentuknya Avengers, sebenarnya ada tim NASA yang sekarang ini diplesetin namanya, bukan NASA lagi, jadi Asna gitu ya. Kalau kalian lihat di beberapa footage itu kelihatan banget bahwa ini diplesetin nama NASA-nya, dimana NASA ini juga udah uji coba ke 4 astronot untuk diterbangkan ke sana, tapi justru dia terjebak masuk ke universe yang berbeda. Percobaan untuk pergi ke luar angkasa ini bukan justru nemplok
nemplok di bulan, bukan justru nemplok di Mars, justru nemploknya ke universe alternatif yang membuat tim ini nggak bisa balik. Sejak saat itu dia menerima legowo dan belum bisa kemana-mana sampai dia bisa menemukan teknologi alternatif yang diciptakan dari gelang ini, guys. Sampai mungkin di babak kedua gitu setelah datangnya Galactus, dia pun belum bisa menemukan cara untuk bisa balik ke O616. Sampailah di momen terdesak ketika Silver Surfer datang memperingatkan, hey, ini universe kalian bakal dimakan sama tuan gue gitu, Galactus gitu. Jadi siap-siap ya, kemas bawa koper gitu. Nah, akhirnya di sini Reed Richards dan juga tim benar-benar panik dan akhirnya dia menemukan teknologi untuk bisa pergi ke universe yang berbeda. Dan akhirnya dia bisa membawa orang-orang yang tersisa untuk masuk ke E616. Simpelnya teori yang pertama kayak gitu. Tapi kita punya teori yang kedua yang justru makin bersemangat lagi nih kalau beneran terjadi. Dimana sebenarnya ketika di babak kedua itu datang Silver Surfer untuk memperingatkan bahwa tuannya Galactus pengen memakan universe dari Reed Richards ini, mereka mencari cara sejak saat itu. Apa caranya? Kalau kalian lihat di papan tulis dari Reed Richards ini, mereka menemukan konsep lubang cacing, rumus-rumus kayak Albert Einstein kayak gitu. Rumus-rumus itu semua pada akhirnya menjurus ke penemuan dari gelang ini, di mana mereka tahu dong nggak mungkin bisa mengalahkan sosok Galactus plus Silver Surfer. Meskipun mereka bersatu, lawan anak buahnya belum tentu mampu. Ini langsung ngelawan Galactus yang segede gaban kayak gitu, ditendanglah kakinya, mungkin dicolok-colok udah berasa kayak ditusuk-tusuk jarum aja gitu. Jadi nggak mungkin dong. Jadi Reed Richards sebagai manusia yang terpintar sejagat Marvel Universe ini tentu saja nggak bisa sesempit itu berpikir untuk kasih bom, kalau nggak disiram aja kayak air keras kakinya, nanti dia patah gitu tulangnya gitu. Enggak. Tapi di sini justru Richard menemukan konsep di mana dia bisa memindahkan Galactus ini ke ruang hampa atau justru ke universe alternatif dengan penemuan gelang ini, guys. Di mana dia akan membuat suatu portal untuk mendorong si Galactus ini masuk ke portal tersebut sehingga terusirlah si Galactus ini. Nah, kalau itu beneran terjadi, kalau memang dia berhasil mengusir Galactus, Galactusnya justru masuk ke event dari Avengers Doomsday itu bakal keren parah. Dan itu juga menjadi cikal bakal terjadinya incursion, itu sih gila parah. Dan juga beberapa bocoran-bocoran dari skrip gue dapatkan bahwa mereka ada beberapa dialog yang mengatakan gawat, semua hilang. Gue merasa ya, jangan-jangan dengan dialog-dialog tersebut, ini event-event yang mirip-mirip kayak Infinity War itu bakal terjadi di The Fantastic Four. Nggak akan ada happy ending di akhirnya. Gue merasa bahwa ini kejadiannya pun mirip seperti Thor Ragnarok, di mana di akhir planetnya langsung hancur seperti itu dan dia hanya bisa menyelamatkan sedikit banget orang-orang atau bahkan hanya mereka yang bisa selamat di antara banyaknya orang-orang yang ada di planet tersebut, termasuk dari istrinya Ben Grimm. Itu benar-benar bikin mereka sedih parah karena memang hanya mereka yang selamat dan akhirnya dengan sesak akhirnya mereka selamat dan kembali lagi ke O616. Kalau memang konsep tersebut terjadi sih itu bakal sedih parah dan ancaman Galactus itu nggak cuman sampai di Fantastic Four aja, bisa aja Galactus ini akan menyebabkan salah satu incursion yang terjadi gara-gara dia mengamuk makan planet. Justru incursion tersebut datang dari Galactus, bukan karena bertabrakan universe. Galactus punya peran penting juga untuk memakan universe. Itu sih bakal sedih parah dan nantinya semuanya akan bergabung jadi satu di O616 dan akan melawan Dr. Doom. Dan inilah menjadi cikal bakal kenapa kembalinya Fantastic Four lagi. Dan akhirnya akan menjadi jawaban kenapa selama ini gak ada tim Fantastic Four di MCU. Karena memang sejak tahun 60-an dia terjebak ke universe alternatif gara-gara percobaan dari tim NASA ini. Dan akhirnya dia terjebak gak bisa kembali dan akhirnya mereka survive dengan kekuatan baru mereka. Dielu-elukan dan menjadi tim superhero yang ada di universe alternatif tersebut. Kalau kalian ingat dialog dari Captain Marvel di Endgame ketika dia mengatakan bahwa enggak di setiap planet punya Avengers. Artinya itu sama juga berlaku, enggak di setiap universe itu punya Avengers. Jadi ketika tim Fantastic Four ini mendarat ke universe alternatif, mereka di sini jadi superhero dan dibutuhkan, dan ini salah satu yang membuat mereka enggan untuk bisa kembali ke 616 lagi dan mereka membentuk kerajaan mereka sendiri, membangun dari universe ini dan mereka berkuasa atas universe tersebut sebelum mereka menemukan teknologi untuk bisa kembali ke 616. Tapi karena mereka keburu sayang dengan universe ini, akhirnya mereka punya anak, Sue Storm hamil di sini, mereka dielu-elukan di sini. Itu yang bikin sedih nanti. Kebayang dong, universe alternatif ini akan dimakan sama Galactus, akan terjadi incursion. Itu sedihnya sedih parah gitu. Mungkin akan dilanjutkan di event Secret Wars, tapi gue merasa ya nggak akan ada happy ending di sana karena memang di Thunderbolt ada The Void yang akan menyerap banyak orang, mungkin masuk ke The Void versi TVA. Sedangkan di Fantastic Four ada Galactus. Sedangkan di Avengers Doomsday ada Doom. Semua ini mengarah ke konsep kehilangan seperti yang kita lihat di Infinity War, bahkan mungkin lebih deep.
Dimana konsep kehilangan ini akan diterapkan di banyak film sebelum terjadinya Secret Wars. Barulah nanti di Secret Wars kebahagiaan-kebahagiaan terus mulai muncul, orang-orang yang tersayang mulai muncul lagi. Memang iya konsepnya mirip-mirip kayak Avengers Endgame, tapi kayak ginilah adanya. Gue berharap banget bahwa ceritanya seperti itu, bahkan dibuat lebih deep lagi. Kalau Avengers Endgame udah tahapnya sedihnya udah segini, gue berharap bahwa nanti di Secret Wars itu lebih parah lagi karena memang ceritanya udah multiverse saga. Gue berharap bahwa di akhir nanti Franklin Richard dan juga para superhero lain akan membentuk suatu universe baru karena memang universe mereka udah hancur semua, dan disinilah mereka bersatu bertumpuk. Ada mutant, ada Inhuman mungkin, ada juga X-Men, ada Avengers, semuanya bersatu di satu universe ini. Dan sejak saat itulah, setelah event dari Secret Wars, terjadilah soft reboot untuk MCU, dan itu bakal keren parah. Dan semoga aja update kita kali ini cukup menjawab apa gunanya gelang-gelang yang ditampilkan di footage-footage baru dari Fantastic Four ini. Kita berharap banget ada update-update selanjutnya, dan semoga aja setelah video ini rilis, besoknya mungkin akan rilis trailernya sih. Itu keren banget sih, karena memang aroma-aroma trailer udah mulai munculin. Tinggal kita menunggu waktu lagi. Thank you teman-teman udah menyaksikan update kita kali ini. Kalau kalian punya teori menarik, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan sebenarnya masih banyak banget teori-teori yang ada di kepala gue, karena memang karena durasi. Jadi kita cukupkan saja sampai di sini sambil nungguin update-update terbaru dari Fantastic Four First Step ini guys. So sampai jumpa di update selanjutnya.